mukminin, menjelang Isra Mi'raj itu ada yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan, di mana Rasulullah ditinggal oleh dua orang tercinta yang banyak berjasa dalam kehidupan dan juga dakwah Rasulullah. Yang pertama Abu Thalib, paman tersayang beliau yang banyak membantu perjuangan beliau ketika dakwah di masa-masa awal, ya. Dan sedih lagi ketika Abu Thalib ini sampai wafat belum mau bersyahadah, belum mau memeluk agama Islam. Jadi memang untuk sekali Rasul saja itu tidak bisa memberi hidayah. Nah, apalagi kok kita atau siapapun ya, yang berhak dan bisa memberi hidayah hanya Allah. Jadi sekelas Rasul saja ternyata tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah lah yang bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi, engkau Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tongkat Nabi Musa dipukulkan batu memancar air. Fang fajarot min hutnata asyrota aina. Ya, jadi memancar 12 mata air sebagaimana jumlah suku Bani Israel itu ada 12. Putrone Nabi Yakub itu cacahe 12. Ya, nah, Nabi Yakub kuwi nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel anak turunnya Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub punya 12 putra, suku bangsane disebut Bani Israel. Itu 12 suku bangsa. Yang paling akeh jumlahe apa? Jumlah keturunannya Yahuda. Maka nanti disebut bangsa Yahudi. Kan ngoten nggih. Terus kapan mungkin pernah saya ceritakan, Yakub punya 2 istri kakak beradik, Laya karo Rahel. Kemudian saingan ya menghadiahkan budak masing-masingnya. Laya menghadiahkan budak perempuannya namanya Zelfa. Rahel nututi juga gitu, memberikan hadiah budak kepada suaminya namanya Bilha. Jadinya 4. 2 istri, 2 budak. Anak sing batin bapak-bapak. Istriku kok gak ngunu ya. Saiki kok gak usum ngunu ya. Sien ngoten niku sami Kanjeng Rasul Muhammad nggih pikantuk hadiah budak Mariatul Qibtiyah saking Mesir. Ya. Hajar ibu Nabi Ismail, garwane Nabi Ibrahim niku nggih hadiah dari istri pertama beliau, Sarah. Sarah lama nggak punya anak, menghadiahkan budak perempuannya nama Hajar kepada Nabi Ibrahim. Lah kok Hajar hamil duluan, anak sing tanglet. Pak, ten ayat itu kan barokna haulahu, dibarokai kawasan sekitarnya. Tapi kawasan sekitar niku nggon perang terus sepanjang zaman. Israel dihancurkan Bukhtansor, Nebukadnezar, Raja Assyria. Sampai sekarang Palestina dijajah Israel, nggon perang toh. Itu yang Palestina. Suriah, Syria juga seperti itu, perang terus. Terus dulu namanya Syam, sekarang jadi 4 negara. Jadi Syria, Suriah, ya, itu kemudian Yordania, ya, kemudian Palestina dan Lebanon. Ya, jadi Suriah, kemudian Palestina, kemudian Yordania, kemudian Lebanon. Itu dulu namanya Syam, ini kawasan sekitar Baitul Maqdis itu seperti itu. Nah, nggon perang kok disebut barokna haulahu dos pundi? Sing dimaksud diberkahi itu karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syarahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin Syaikhul Qadir al-Jilani syarahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha wa berusan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina masyayikhina wa nakhusu husun ilarwahi poro kiai kita, masayah kita sedaya, para yai saking Nahdlatul Ulama saha keluarga kula paling sedaya kang sampun kapundhut, mugi-mugi wonten alam barzah dengan rahmat amal ibadah diterima dosa lepat dipun ngapunten. Insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liqadhi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Niki wonten permintaan supados ngaos tentang Isra Mi'raj, muktadul makome pas ngeten niki memang menjelang atau sesudah beberapa hari saking 27 Rajab ya. Pramila ngaji kitabnya sementara off dulu diganti bahas Isra Mi'raj. Makaten para hadirin, menjelang Isra Mi'raj itu ada yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan, di mana Rasulullah ditinggal oleh dua orang tercinta yang banyak berjasa dalam kehidupan dan juga dakwah Rasulullah. Yang pertama Abu Thalib, paman tersayang beliau yang banyak membantu perjuangan beliau ketika dakwah di masa-masa awal ya. Dan sedih lagi ketika Abu Thalib ini sampai wafat belum mau bersyahadah, belum mau memeluk agama Islam. Jadi memang untuk sekali Rasul saja itu tidak bisa memberi hidayah. Nah, apalagi kok kita atau siapapun ya, yang berhak dan bisa memberi hidayah hanya Allah. Jadi sekelas Rasul saja ternyata tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah lah yang bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi, engkau Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ya Rasul ya sak trimo dakwah, ngajak. Adapun mau, alhamdulillah berarti oleh Allah diberi hidayah. Kalau enggak ya sudah, bukan tanggung jawab Nabi. Begitu pula awake dhewe ngoyo dakwah kok kemudian hasilnya gak patek sumbut, dalam arti sing mau mengikuti kita untuk menganut Islam atau jamaah di masjid misalnya ya sudah, bukan urusan kita, semua kembali ke Allah. Ngulang kok nggih ngoten ya. Ngulang, ngajar, ngaji termasuk ngeten iki ya, yang wajib yang ngajinya, ngajarnya, ngulangnya. Faham ora utawa
piye hasilnya pun dipasani dengan Gusti Allah mawon ya. Nggak bisa kita mewajibkan diri kita untuk memahamkan orang lain ya. Mirip-mirip niku kejadiannya. Kemudian Siti Khadijah adalah sosok istri pertama beliau, dan inilah istri yang paling punya di hati khusus Kanjeng Rasul ya. Kanjeng Rasul pernah monogami, pernah poligami. Lah ketika beristri Khadijah lah Kanjeng Rasul monogami ya. Monogami satu-satunya istri ketika Khadijah masih hidup ya Siti Khadijah itu. Nah, Kanjeng Rasul berpoligami, beristri lebih dari satu, kan banyak itu setelah Siti Khadijah wafat. Jadi kok pengen monogami ya mengikuti Rasul juga sudah ada dibuktikan, yaitu Kanjeng Rasul pernah monogami ketika beliau hanya beristri Khadijah, sedangkan yang lain di poligami ya. Nah, begitu pula istri beliau Khadijah lah yang mampu memberikan putra putri ya. Yang lain tidak diberi Allah putra dan putri. Ada satu yang bisa memberikan putra, yaitu Mariatul Qibtiyah, itu hadiah dari Mesir ya, budak, kemudian dihadiahkan ke Kanjeng Rasul. Jadi dulu kalau raja memberikan hadiah kepada pihak lain gitu kadang-kadang berupa manusia ya, berupa budak, dan pilihan itu cantik gitu ya, orang kok terus syukur anggerah cantik ya. Maka Siti Aisyah cemburu berat dengan adanya Mariatul Qibtiyah ini, apalagi Mariatul Qibtiyah diparingi putra namanya Ibrahim. Nah, Kanjeng Rasul gendong Ibrahim di dekat Aisyah ya, yo kobong toh atine ya, sebagai manusia loh nggih. Kanjeng Siti Aisyah tidak bisa memberi putra, Kanjeng Rasul gendong Ibrahim di dekat Aisyah, ya langsung selengut-selengut cara saiki loh nggih. Akhirnya kemudian Ibrahim ini wafat ketika masih kecil, masih bayi. Nah, wafatnya Ibrahim ini bareng karo gerhana matahari, sehingga ada yang memberi komentar bahwa gerhana matahari itu bareng dengan wafatnya orang ternama sampai sekarang sosok gitu. Ya, kemudian tidak ada hubungannya. Yo ketepaan barengannya waktu aja, tapi tidak ada kaitannya. Gerhana matahari itu gejala alam, wafatnya orang itu ya sudah hal lain ya, nggak usah dihubungkan gitu ya. Nah, sudah tahun ini duka cita karena ditinggal dua orang yang paling berjasa kepada Rasulullah. Nah, dan kemudian coro saiki awake dhewe ya supaya rada seneng, apa hatinya gembira, dihibur, dijak tamasya lah cara awake dhewe zaman sekarang ya. Nah, Kanjeng Rasul kemudian dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul ya, diberikan kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat itu gambarannya singkat ngeten. Alam niki kalih Gusti Allah sudah diciptakan beserta hukum alamnya yang namanya sunnatullah. Ini contoh, benda kalau dilepas akan jatuh ke bumi, ini hukum alam. Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu hukum alam. Api kalau disentuh panas, itu hukum alam. Ya, es kalau disentuh dingin. Lombok lah dipangan pada sopena saiki. Mergo luarang. Ya, misalnya gitu ya. Itu hukum alam. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, atau yang dari suhu rendah ke suhu tinggi. Itu hukum alam ya. Orang kalau dibacok luka, bermangan wareg ya, bar ngombe seger, itu hukum alam, sunnatullah ya. Lah, kalau ada di luar itu
berlawanan dengan hukum alam itu. Ini namanya keanehan, keajaiban. Nah, keajaiban yang terjadi pada Nabi dan Rasul jenenge mukjizat. Ya, keanehan, keajaiban yang terjadi pada wali namanya karomah. Kalau pada orang kafir, sihir. Itu keajaiban-keajaiban gitu. Contoh, api kalau disentuh panas, membakar. Itu umumnya hukum alam begitu. Nanging Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, ora kepanasan malah dingin. Ya narukuni bardau. Dingin malahan, ora kok panas. Ini berbeda dengan hukum alam. Ini. Tongkat Nabi Musa dipukulkan batu memancar air. Fang fajarot min hutnata asyrota aina. Ya. Jadi memancar 12 mata air sebagaimana jumlah suku Bani Israel itu ada 12. Putrone Nabi Yakub itu cacahe 12. Ya. Nah, Nabi Yakub kuwi nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel anak turunnya Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub punya 12 putra, suku bangsane disebut Bani Israel itu 12 suku bangsa. Yang paling akeh jumlahe apa? Jumlah keturunan Yahuda. Maka nanti disebut bangsa Yahudi. Kan ngoten nggih. Terus kapan mungkin pernah saya ceritakan Yakub punya 2 istri kakak beradik, Laya karo Rahel. Kemudian saingan ya, menghadiahkan budak masing-masingnya. Laya menghadiahkan budak perempuannya namanya Zelfa. Rahel nututi juga gitu, memberikan hadiah budak kepada suaminya namanya Bilha. Jadinya 4. 2 istri, 2 budak. Anak sing batin bapak-bapak. Istriku kok gak ngunu ya. Saiki kok gak usum ngunu ya. Sien ngoten niku sami Kanjeng Rasul Muhammad nggih pikantuk hadiah budak Mariatul Qibtiyah saking Mesir. Ya. Hajar ibu Nabi Ismail, garwane Nabi Ibrahim niku nggih hadiah dari istri pertama beliau, Sarah. Sarah lama nggak punya anak, menghadiahkan budak perempuannya nama Hajar kepada Nabi Ibrahim. Lah kok Hajar hamil duluan, lahirlah Ismail. Sekitar 14 tahun kemudian ternyata Sarah juga hamil, menurunkan Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf diantaranya dan 12 tadi ya. Jadi Yakub punya 12 anak, salah satunya Nabi Yusuf. Sing tunggal kandung Benyamin dan seterusnya. Panjang juga ceritanya. Pun balik tema awal mempon. Itu Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat. Nanti mukjizat itu keanehan, keajaiban keluar dari hukum alam. Ya, jenenge khariqul adah. Nah, di kitabnya khariqul adah. Di luar kebiasaan yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Ya, lanyake wali, ya Sunan Bonang nggih kolang-kaling dadi emas misalnya. Sampai sekarang para wali yang kiai-kiai tertentu masih seperti itu. Ya, dongane mandi, ora sah ngendikan wis ngerti ya. Kemudian ngendikane apa betule terjadi betulan dan seterusnya. Itu kiai-kiai di kita masih banyak yang seperti itu ya, namanya nggak terkenal, nggak pernah masuk TV, tapi sakjane jos-jos. Alhamdulillah di negeri ini tasik kathah ditunggoni para wali dan mayoritas atau bahkan seluruhnya di kalangan kita ahlu sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama. Ini ojo gemen-gemen kalih NU itu ya, karena sing jogo, sing mendirikan, yang merawat, yang orang-orang yang seperti itu. Ya, alhamdulillahnya kita di situ seperti itu. Semua tahapan di NU itu melalui jalur langit, gampangannya gitu ya. Apa namanya? Kalau di epistemologi Islam namanya irfani. Jadi ada bayani, ada burhani, ada irfani. Nah, awak dengaris gampang hasil istikharah ngene wis penake ya. Sama dengan gendera NU iku piye ya hasil istikharah. Ya, orang kok terus termasuk berdirinya NU sendiri juga
hasil istikharah, gak kok terus kalkulasi-kalkulasi politik, kalkulasi-kalkulasi masa depan dan seterusnya enggak. Nah, ya. Makanya unik itu di NU itu ya seperti itu. Ya, ini alhamdulillah. Ya. Nah, itu namanya karomah. Nah, ya. Kalau orang kafir ya sihir. Ya. Nah, ini jadi gini. Saya dengar dari salah satu teman yang hafid beliau ya, mengapa David Copperfield itu tidak mau ke Mesir, ke Alexandria, ke Iskandaria gitu ya. Ya, karena di sana bekas-bekas kejayaan sihir zaman Firaun itu masih ada sampai sekarang. Teman saya tadi pernah cerita ke saya di Alexandria, Iskandaria itu ada rumah sakit sing disihir itu hilang 2 minggu. Nah, terus nggone bekas rumah sakit kui digawe bazar. Hebat kan? Rumah sakit ya hilang terus digawe lokasi bazar. Basare selesai, rumah sakitnya muncul nah. Keren kan? Waduh, tapi bener mboka ya ora aku mau ngrungu ceritane kok ya. Yang ceritanya juga enggak ke sana ya. Jadi hebatnya sampai seperti itu ya. Nah, bedane sihir kalih karomah, kalih mukjizat. Sihir itu hanya ilusi, pandangan mata, tidak terjadi sebenarnya. Tapi kalau karomah, kemudian mukjizat itu betul-betul nyata. Ya. Jadi kalau tongkat berubah menjadi ular, yaitu ular betulan. Ya, sihir ya itu tampar diuncalke ketoke wong dia ular. Ya apa sajane ya bukan. Ini tipuan mata saja. Niku sihir. Karomah ya nyata dan itu nggak bisa disengaja. Jadi sak kersane pangeran iki dikai karomah poga. Jadi misal contoh pas ngejar penjahat atau pas perang gitu ya, malam-malam ya nyoloti kali kok iki kambal ki teko kambal kono iso yo beleber ya, barang sesuk-esuk dijajal aku membengi ternyata nyoloti sak menembane esuk dijajal wancang-ancang ngono ya beler beyur tenan ya karena yang apa namanya karomah itu ya terjadi seperti itu nggak bisa diatraksi ya kok selama bisa digaya atraksi gitu ya wes bukan karomah namanya ya. Nah, dipelajari bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, mukjizat kemudian karomah itu diberikan Allah ya dalam rangka ya, mengalahkan musuh, melemahkan musuh. Ya, mukjizat kan artinya melemahkan ya. Jadi orang-orang kafir yang menentang nabi, menentang para utusan Allah itu bisa dilemahkan setelah melihat adanya keanehan yang macam gitu. Wujudnya tukang sihir Raja Fir'aun ya, hasil sihirane ular-ular kecil dimakan oleh ular tongkat Nabi Musa. Dan ini tukang sihirnya Raja Fir'aun itu husnul khotimah semua itu. Karena begitu ngerti kalau kalah, ini gak mungkin sihir ini. Ini jelas bukan sihir. Kalau sihir gak bisa kayak gini. Akhirnya beriman. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Ya. Lah, Fir'aun nesu. Lah wong sing bayari aku pengen kok awakmu mlebu Islam beriman kepada Tuhannya Musa ra ngomong dhisik ra minta izin dhisik sakarepmu ya ada disalib ya dihukum mati semua ya. Ya tapi ngono-ngono wis masuk Islam husnul khotimah dan begitu masuk Islam kan nol dosane entek ya sudah seperti bayi terlahir swarga wis. Jadi ya bejone ya seperti itu. Ya, soale enek sing seumur hidup itu taat luar biasa di ujung kematian justru
kafir. Bar sisa niku 220 tahun ngibadah tanpa maksiat. Ya, sampai santri 16.000 iso miber kabeh. Saking hebate gurune. Kiai sapa saiki sing murid iso miber? Kiyaine dhewe gak iso. Dulu ibunya kan gitu. Ngono-ngono ninggale suul khotimah gara-gara khomer. Ngene iblis niku pinter lak nggodha. Setan niku lak nggodha pinter. Ya, tek sing nggodha jenis piye ya tingkat-tingkat. Kok sing digodha SD engko ya setan tek kelas SD sing nggodha ngene. Ngene rebutan mainan, permen ngene ya sing nggodha gitu. Kok SMP engko ya tingkat SMP. Kiai sing nggodha ya kiyaine setan. Kelas-kelasan gitu. Jadi ya pengalaman itu enggak mati-mati. Lah awake dhewe kan mati ganti wong ngono itu wis pengalaman. Ngono kae kelemane iki, ngono kae kelemane wis genah wis ya. Jadi ini hati-hati bagi kita walaupun ya, kalau kita ngerti caranya ya setan itu lemah udah sebenarnya ya. Jadi lemah. Ya, pinter tapi lemah. Ya, termasuk Barsiso tadi awal-awalnya yang godone pinter ya. Hampir kagum dhisik, kemudian tanya resepe dan seterusnya. Ya, ini mungkin perkara liya balik kan Isra Mi'raj malih mawon. Nah, mukjizat niku disesuaikan kalih peradaban tertinggi sing ada di zaman itu. Mengapa tadi Musa tongkat menjadi ular? Karena yang paling maju zaman niku sihir. Mengapa Nabi Isa mukjizatnya menghidupkan orang mati? Yang paling maju kedokteran. Karena jajahan Romawi. Romawi maju di dalam kedokteran ketika itu. Tapi sak hebat-hebatnya sihir nggak bisa mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa. Ya. Sak hebat-hebatnya dokter nggak bisa mengembalikan nyawa yang telah tercabut. Nabi Soleh mukjizatnya onta keluar dari batu. Karena yang paling maju saat itu ukir batu. Ada gunung batu karang yang diukir jadi kota, bangunan-bangunan indah. Namanya Petra. Petra itu ibu kota Nabatea. Ya, Nabatea itu negara yang didirikan oleh Nebayot, anak sulungnya Nabi Ismail. Ya, itu Petra. Ya. Nah, kota keduanya namanya Madainus Soleh. Kotanya Nabi Soleh ini kota kedua. Juga sama. Ukiran pada gunung batu karang, tapi tidak seindah Petra. Petra itu dinobatkan salah satu 7 keajaiban dunia. Indahnya luar biasa. Ya. Napa sekriko Pak? Belum ya, tapi ya ndelok-ndelok gambare kan ya iso ae to. Di internet akeh ya. Sama ditanya Pak Umar, Menara Eiffel ada di mana? Pare lho, apa tau rono? Kan ya urung tapi kan ya iso jawab ya. Sekarang zamannya kayak gitu ya. Nah, itu pun balik. Nabi Soleh peradaban tertingginya ukir batu. Tapi sak pinter-pinternya ukir batu nggak bisa mengukir onta hidup dari batu yang mati. Misalnya patung onta kan gitu ya. Jadi mukjizat kayak gitu. Nah, Nabi Muhammad mukjizat Quran. Quran itu salah satu hebatnya di sastra. Wah, kalau ngerti sastra enak sekali. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanu. Kalimatnya indah sekali. Kapan saya singgung kasur rusak, dari depan kasur rusak, dari belakang kasur rusak. Ada 2 ayat di Quran penggalan ya. Kulun fifalakin, kok ngarep ya kulun fifalakin, kok nguri ya kulun fifalakin lah dipedot-pedot. Kaf lam fa ya fa lam kaf. Sebenarnya dari depan dari belakang situ sama. Robbaka fakabbir ro ba kaf. Fa kaf ba ro, podo dari depan dari belakang sama. Pramila Quran seperti itu karena yang dihadapi adalah sastra. Canggih orang Arab sastranya.
Ya, ada lomba puisi tiap tahun di pasar Ukas dan Dzul Majas. Sing menang puisinya digantung di Ka'bah namanya Mu'allaqah. Sastra hebat zaman itu. Ya. Maka turunnya Al-Quran. Yang sastra kabeh gak iso nandingi Quran. Nah, itu Nabi Muhammad. Ya. Isra Mi'raj salah satu mukjizat. Mukjizatnya kata Kanjeng Rasul. Hampir mukjizat yang terjadi pada nabi-nabi yang lain ada pada Nabi Muhammad atau sahabat beliau. Jadi, menghidupkan orang mati ya pernah. Ya, binatang berbicara, ya kan Nabi Sulaiman biasanya memahami bahasa binatang. Kanjeng Rasul juga pernah binatang wadul begini, dikai pangan ngene kurang, ya, binatang untuk salam, pohon dipanggil datang, ya, cara sampean gedang ke sini, bingung sama dia. Ya, jadi gitu Kanjeng Rasul ya. Di Isra Mi'raj adalah salah satu. Ada air memancar dari jari, rembulan terbelah, makanan sedikit jadi banyak dan akeh banget umbruan lah gampangannya, ribuan mukjizat Nabi Muhammad. Nah, Isra Mi'raj termasuk salah satunya. Ini dari segi kemukjizatan ya. Soalnya sing iso dipanggil datang, iso berjalan berpindah tempat itu binatang. Dan ini belajar mantek, ngoten urutannya ngeten nggih. Jauhar. Dhuwur dhewe jauhar. Saya menerjemahkannya partikel. Habis itu jirim atau jisim. Saya menerjemahkannya benda. Habis itu nabat. Saya menerjemahkannya tumbuhan. Habis itu hayawan. Saya menerjemahkannya binatang. Habis itu insan. Saya menerjemahkannya manusia. Ma huwal insan. Dhuwure napa? Hayawan. Hayawan ditambahi karo sifat khusus. Hayawanun natik. Binatang yang bisa berbicara. Binatang yang bisa berbicara itu definisi manusia. Ten logika ngoten, ten mantek gitu ya. Jadi binatang yang bisa berbicara disebut manusia. Pak, berarti burung beo sing iso assalamualaikum ya disebut manusia. Jawabnya tidak, bukan. Karena sing disebut bicara di sini al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wat'i. Bil wat'i ini, bil wat'i itu ada dua, ai bil qasdi disengaja. Yang nomor loro pendapatnya bilugatil Arabiyah. Nah, disengaja burung beo iku ngomong assalamualaikum tidak disengaja. Wong dhek wareg yo assalamualaikum, luwe yo assalamualaikum, ngejak kawin yo assalamualaikum. Karena bagi dia mergo bendino kurungune ngunu, akhirnya ucapannya yang dia dengar dan dipraktekkan adalah assalamualaikum, itu bukan kalam itu. Karena disebut wong menungso wae nglindur pidato enggak disebut kalam karena tidak bil qasdi, tidak disengaja. Jadi niku ngoten. Nah, kembali ke Isra Mi'raj malih. Jadi mukjizat, kemudian mukjizat tadi sudah saya jelaskan agak panjang lebar untuk majelis ini ya. Nah, Kanjeng Rasul ini yang kaitannya kali akidah awake dhewe ya. Dari Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sing aktif niku Allah. Subhanalladzi. Ya. Nah, Rasulullah pasif, objek. Sing aktif itu Allah. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Ayat kok dimulai subhana, mesti hebat. Keajaiban. Subhanalladzi khalaqal azwaja, hebat, berpasang-pasangan. Karena hidup ini bisa mekanisme jalan jika ada pasangannya. Sugih
gak iso berjalan tanpa orang miskin. Wong cantik aja itu tidak bisa terdefinisikan oleh otak kita tanpa ada yang jelek. Kok sandonya podo kaya aku kabeh? Ora enek istilah ganteng elek. Iso ning ganteng dibayangne mergo enek sing elek. Maka berterima kasihlah orang-orang yang tampan kepada orang yang tidak tampan. Karena kalian bisa didefinisikan oleh otak itu manakala ada pembandingnya. Jadi seperti itu. Balik malih, yang aktif adalah Allah. Nah, dari sini Ahlu Sunnah berkesimpulan Isra Mi'raj itu rohani sekaligus jasmani. Ora kok rohani tok. Rohani jasmani. Lah rohani tok gak hebat. Wong ngipi ya rohani tok iku. Ngipi tekan ndi iso ngipi ya. Tapi lah jasmani rohani hebat, maka cocok dimulai subhana. Alasan keduanya bi'abdihi. Kata-kata bi'abdihi itu ya pasti hambanya itu ya sosok tubuh dan rohani sekaligus. Abdun itu ya sosok jasadnya juga sosok rohnya. Jadi Kanjeng Rasul Isra Mi'raj itu rohani plus jasmani. Anak sing tanglet. Pak, ten ayat ngene kan barokna haulahu, dibarokai kawasan sekitarnya. Tapi kawasan sekitar niku nggon perang terus sepanjang zaman. Israel dihancurkan Bukhtansor Nebukadnezar, raja Assyria. Sampai sekarang Palestina dijajah Israel, nggon perang toh. Itu yang Palestina. Suriah, Syria juga seperti itu, perang terus. Terus dulu namanya Syam, sekarang jadi 4 negara. Jadi Syria, Suriah, ya, itu kemudian Yordania, ya, kemudian Palestina dan Lebanon. Ya, jadi Suriah, kemudian Palestina, kemudian Yordania, kemudian Lebanon. Itu dulu namanya Syam, ini kawasan sekitar Baitul Maqdis itu seperti itu. Nah, nggon perang kok disebut barokna haulahu dos pundi? Sing dimaksud diberkahi itu karena banyak diturunkan nabi di sana. Banyak diturunkan rasul di sana. Jumlah nabi 144.000 menurut sebagian pendapat. Dan ini yang biasa dinukil orang, para ulama. Jumlah nabi 144.000, jumlah rasul 313. Jumlah nabi 144.000 itu sama dengan jumlah sahabat. Sama dengan jumlah wali di setiap masa. Di detik ini jumlah wali ya 144.000. Kok enek sing ninggal digantikan. Ninggal dilantik yang nyar. Ninggal 5 dilantik 5. Ninggal 10 digantikan 10. Ninggal 3 dilantik 3. Gak enek sing ninggal, gak enek sing dilantik. Jadi konstan jumlahnya. Itu wali. Padha karo jumlah nabi. 313 itu sama dengan pasukan perang Badar. Perang Badar ya, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah itu jumlah tentara Islam 313 dipimpin Rasulullah langsung melawan 1.000 kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal. Menang 313 sampai nanti ada banyak yang ditawan terus membebaskannya dengan ngajar anak-anak muslim gitu ya, kon belajari baca tulis ya. Itu kebijakan pembelajaran pendidikan ya, zaman Rasulullah begitu. Jadi pendidikan zaman Rasul, orang yang tidak bisa membebaskan dirinya disuruh mengajar anak-anak
umat Islam. Ini mau bi'abdihi. Jadi jasmani sekaligus rohani. Ya namanya mukjizat ya sudah tentu ajaib. Ya, perjalanan normanya 2 bulan. Tapi peristiwa itu hanya terjadi sepenggal malam. Sepenggal malam. Sami kalih cara bekecot melaku sangka Raudhah sini sampai ke alun-alun Nganjuk. Itu kira-kira seminggu gung teko mengremet ya. Tapi lak sampean gelem ya sampean sa'i numpak sepeda motor banter 20 menit teko kono ya. Sama dengan itu. Cara logika mudah bagi kita. Jam niku lah kembali ke posisi semula 12 jam. Sekarang jam 8:30 ongkone seperti itu ya besok pagi ongkonya sama dengan itu lagi. Ya. Tapi lah sampean gelem kok ret ngono gak enak sak menit wis balik nah ya. Sama dengan itu logika mudah ya. Kalau normalnya perjalanan 2 bulan, tapi kalau yang memperjalankan adalah yang memiliki Kanjeng Rasul. Ya, yang memiliki langit bumi, Masjidil Haram, ya terserah berapa detik, berapa menit ya terserah. Maha kuasa ya. Dan itu telah terjadi betulan. Jadi jasmani dan rohani. Loh, Pak, kok terus tidak bergesekan dengan atmosfer kemudian hancur ya, kalau Allah menghendaki ya mudah saja dong. Allah tidak takluk kepada hukum alam. Ini ya. Allah tidak takluk kepada hukum alam. Wong hukum alam kuwi sing menciptakan Allah. Dan nyuwun sewu, hukum alam itu enggak pasti kok. Bukan suatu kepastian. Hukum alam itu ikhtisar pukul rata statistik istilahnya ya. Rata-rata kejadian. Umumnya piye? Gampangane ngono ae. Umumnya piye itulah hukum alam. Contoh nggih. Monokotil berakar serabut itu tidak bisa bercabang karena tidak punya kambium. Sing iso bercabang itu dikotil berbiji belah karena punya kambium. Tapi ternyata klopo sing monokotil enek sing ngepang, nah gitu ya. Klopo sing monokotil enek sing ngepang. Ya, pondoke Yaya Asad Situbondo itu ngepang 9 sampean. Ya, ya. Dulu di kecil saya di Bangsi itu kayaknya ada dulu ngepang ya. Jadi Allah menghendaki kan mudah saja. Jadi hukum alam itu bukan sesuatu yang pasti ya. Umumnya piye ngono wae. Maka tidak pasti tadi ada peluang untuk terjadi mukjizat, karomah, sihir dan seterusnya tadinya. Tinggal terjadi pada siapa. Kaitannya kali akidah juga. Pada waktu Mi'raj, nah sebelum itu ya, masih Isra dulu lah. Kanjeng Rasul ziarah, mengunjungi beberapa tempat bersejarah dalam perkembangan agama Samawi. Di antaranya Tursina, di mana di Tursina ini Nabi Musa pernah menerima wahyu lah gitu ya, menerima wahyu. Ini tempat bersejarah juga. Ada Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat di mana peristiwa Nabi Isa gitu ya. Nah, di tempat-tempat bersejarah ini membuktikan bahwa cara awake dhewe tabarukan ya. Golek barokah bertabaruk ke tempat-tempat bersejarah dalam perjalanan agama kita Islam di tanah Jawa ini, yaitu ke tempat para wali dan seterusnya, itu ya sah-sah saja. Kanjeng Rasulullah juga diperjalankan di tempat-tempat bersejarah bagi perkembangan agama Samawi. Nah, kita ya ziarah ke Wali Songo ya monggo, ya. Tapi ya dilihat-lihat dulu kondisinya ya. Kondisinya masih seperti ini, apakah bijak apakah enggak ya perlu dipikirkan ya, perlu ditanyakan ya. Jadi tabarukan dengan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah itu dalam kepercayaan ahlu sunnah wal jamaah sah-sah saja dan dianjurkan. Awake dhewe ziarah ten Sunan Kalijaga
batin kula nggih. Masya Allah Sunan Kalijaga iso makame dikunjungi kayak begini. Jasane kepada agama ini luar biasa. Lah terus aku sok kira-kira enak sing ngunjungi poga ya. Berarti ini ya. Kita nanti kalau wafat makam kita ya enak sing ngunjungi apa ora? Apa mau anak bojone tok atau bahkan anak bojone ra gelem ngunjungi? Pakmu dhisik mbeli sok. Wes rasa rono badhe kerasakno. Mungkin wae lho nggih. Nah, ini setiap kita datang ke tempat orang yang berjasa pada agama ini, di samping tahlil otomatis ya, berdoa kepada Allah tentang beliau ya, atau tawasul ya, sudah maklum ya. Tapi di samping itu awake dhewe iso niru beliau enggak gitu loh. Makam Gus Dur yang seperti itu terus awake dhewe sok piye ngono lho ya. Awake sok iki apa yo enek bakul pentol di dalanane kaya ngono apa gak ya ngono. Iya, perlu kadang kita berpikir seperti itu ya. Dan seterusnya nggih. Jadi tabaruk itu ternyata juga dilakukan oleh Rasulullah dengan datang ke tempat-tempat bersejarah perkembangan agama samawi. Jadi Islam itu tidak hanya agama yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad, tapi juga nabi-nabi terdahulu ada hubungannya. Dan semua nabi agamanya Islam. Semua nabi yang cacai 144.000 tadi, menurut sebagian riwayat, yang jumlah rasulnya 313, semua agamanya adalah Islam. Sami dalam hal akidah, beda dalam segi syariah. Nabi Adam itu boleh menikah anak-anaknya dengan antar saudara karena belum punya besan. Besan sapa rong anak wong. Tapi bukan kembarannya, Jadi Nabi Adam kali Siti Hawa itu kalau punya anak nu kembar-kembar gitu ya, laki-laki perempuan sak pasang. Laki-laki perempuan sak pasang terus gitu. Lah makhluk sakniki doro niku nggih ngoten ya. Kugeru nggih ngoten. Derkuku nggih ngoten insyaallah nggih. Jadi sak pasang ngoten. Lah Nabi Adam nanti disilang ya. Kobil itu gandengane Iklima. Ya, Kobil gandeng Iklima cantik landrala sing Habil gandengane lahir niku Labuda. Disilang, Kobilnya nggak mau karena ya, cantik kok dioper kan gitu ya. Akhirnya ya seperti itulah. Jadi unsur pembunuhan pertama itu ya ada unsur kewanitaannya barang nih goro-goro wong wedok juga ternyata ya. Jadi dan itu dalam sejarah berulang ya. Perang Troya ya gara-gara Helen nih. Ya, perempuan juga. Perang Bubate Pajajaran karo Mojopahit juga gitu. Ternyata wanita itu begitu ampuhnya ya sampai terjadi perang yang mengorbankan sekian banyak orang gara-gara wanita ternyata ya. Nah, mohon balik malih itu tabaruk bagi tempat-tempat bersejarah. Yang selanjutnya adalah yang terkait dengan akidah. Kanjeng Rasul menjumpai Allah ya, pas Mi'raj ya, kesannya bagi orang yang mendengarkan biasanya seakan-akan Gusti Allah ki manggon yang Sidratul Muntaha, yang Musawa, yang langit sapitu gitu ya. Padahal sajane ora. Keyakinan kita Allah niku mboten manggon, ora bertempat. Allah maujud tanpa panggonan, ra ono bentuk rupa ukuran. Allah bedani karo makhluke ing dalem sifat af'al lan date, ing dalem sifat af'al lan date. Allah tidak bertempat. Begitu pula ketika Mi'raj, bukan kemudian Allah di lokasi itu ya tidak bertempat tetap, sing bertempat Rasulullah
Rasulullah di sana. Itu Rasulullah, bukan Allah. Lah kok dikongkon munggah barang ya untuk menaikkan derajat Rasul, menghormati keagungan Rasulullah. Jadi gak terus petuan Gusti Allah di sana misalnya ya, terus awak sana enggak ya. Jadi di tempat sampe awake dhewe cara misale bertemu dengan orang penting ya, kemudian ada khusus ya nggone ya khusus lah. Ojo di pinggir rembong, di terminal ini wis ora hebat belas kan ya. Ya Kanjeng Rasul dihormati dalam arti ya, dimuliakan ya, maka ketika peristiwa itu ya datang di tempat. Tapi yang di tempat itu Rasulullah, bukan Allah. Apakah kemudian Rasul melihat Allah? Ini dua pendapat berbeda. Ada sahabat Siti Aisyah berpendapat Rasul tidak melihat Allah. Itu ayatnya apa la yudrikuhul absarun apa terus bunti niku? Allah tidak bisa diindra. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Ibnu Abbas ngendika Rasul melihat Allah. Nah, tapi ini ada qaidnya. Nah, sing diunggulkan itu pendapat bahwa Rasul melihat Allah pas Mi'raj itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Jadi dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Pramila, dan itu dengan tanpa cara, ya, tanpa cara, tanpa arah, ya, tanpa tempat. Pramila lak dateng Aqidatul Awam insyaallah bismillahirrahmanirrahim wa ba'dal isra urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin ban khisorin baftarot ali khamsan ba'da khamsina farad. Setelah Isra Kanjeng Rasul Mi'raj uruj lisama ke langit hatta ra'an nabiyyu rabban sehingga nabi melihat Tuhan kalama min ghairi kaifin dengan tanpa cara. Ban khisorin tanpa batas. Waftarot alihi khomsan. Kanjeng Rasul diperdukan sholat 5 waktu untuk umatnya juga. Ba'da khomsina fard setelah awite 50. Jadi 50 sholatan turun 45 turun 40 mudun akhirnya garek 5. Barang wis 5 arep njaluk kortingan meneh isin ya. Mosok garek 5 kok. Kalau mbayangne cara sedina salat ping 50 itu kira-kira gak kober tebang ya, gak kober ngarit, gak kober mulang ya. Ndak 24 jam dibagi 50. Ya digawe setengah jam salat lah ya. Setengah salam salat, setengah kira-kira wong 5 kadang-kadang bablas ya nggih. 5 kadang-kadang bablas ya. Engko seah dimenisakne, engko seah dimenisakne entek wektune nggih. Innas sholata kanat al mukminina kitaban mauquta. Di waktu-waktu ya. Tapi alasannya kok ya enek. Di waktu-waktu kan longgar wektune ya, muwasaah ya dan seterusnya. Yes, Kanjeng Rasul melihat Allah dengan mata hati itu yang diunggulkan ya. Dan sahabat sing percaya dhisik dhewe gampangane ya terhadap peristiwa ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka diberi gelar As-Siddiq itu ya pembenaran terhadap peristiwa Isra Mi'raj tadi. Sing liyane jek mosok banget tapi Sayyidina Abu Bakar langsung percaya ya. Ini kehebatan Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasulullah yang nanti juga menjadi pengganti beliau ketika beliau Rasulullah wafat ya, tampuk pemerintahan Islam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus niku nah awake dhewe harus berusaha
melaksanakan oleh Rasul Isra Mi'raj tadi dengan cara sebaik-baiknya yaitu sholat. Piye carane? Ya berusaha memenuhi syarat rukune jika belum ngerti syarat rukune. Ya diperbaiki bik menawa jek enek sing kurang cocok karo fikih ngene ya. Nah, dionceki kathah banget ya. Ada penjelasan khusus mungkin kalau ada kajian fikih sudah dibahas kira-kira ya. Tidak perlu diulangi lagi ya, atau nanti ada yang misalkan belum ya di bab fikih aja. Itu sholat. Ya di antara unsur sholat yang penting ya khusyuk yang jelas. Yang jelas la arepe sholat ya, kebutuhan hidup dipenuhi dulu aja. Luwe ya mangan, ngelak ya ngombe, senep ya ke WC, ngempet pipis ya. Bahkan amit kok sahwate muncul arepe salat ya ngonoan dhisik wae. Timbang kok saya lihat salat kelingan ngonoan kan mending ngonoan kelingan salat. Ya, seperti gitu. Ya. Bahkan dulu ada yang buka, itu dhisik dhewe ngonoan, ora kok kolak. Engko daripada sholat maghrib kelingan begitu ya dituntaskan dululah sahabat itu. Nah, sampan pengen jajal ya jajal Ramadan ya. Orang buka ngonoan semaput kira-kira ya. Jadi kebutuhan hidup dijalani dulu lah ya. Itu salah satu usaha untuk bisa khusyuk. Ya sing nomor loro sing diwasi tempat sujud. Pas sholat sing diwasi tempat sujud. Ora kok ndangak. Toleh sholat kok golek cecek iku ya. Ya, tempat sujud ya. Mboten usah merem. Ya, awake dhewe tanda kutip dilarang dalam arti bukan haram ya, ya makruh atau khilaful aula merem. Kalau punya kanca ndik Lirboyo syarat gayane merem. Barang ngadeg kok suwi men dhek melek kuwabe kok lungguh aku tok tiba sing ngadeg ya. Akhirnya balik nggih. Jadi melek mbak, sing diwasi tempat sujud. Sing nomor 3 maknai apa yang diucapkan. Bacaannya B kalau diresapi artine. Ar-Rahmanir Rahim, yang bayangnya rahmatnya Allah sing kayak apa gitu. Ya. Semua fasilitas hidup kita itu rahmat Allah. Alhamdulillah punya anak yang pinter, punya istri yang solihah. Itu rahmat Allah semua. Malik Yaumiddin yo bayangnya tentang hari kiamatnya, neraka, surga dan seterusnya. Itu cara khusyuk. Gambaran khusyuk wong dhisik. Ada sahabat yang terkena panah ya, itu dicabut dalam kondisi normal di luar sholat gak tahan. Engkowe aku lak sujud jabutan. Barang dicabut pas sujud gak kroso, saking khusyuke. Jadi atine madep mantep tenggene pangeran, panah dicabut gak kroso. Ada yang diamputasi pas sujud juga gak kroso. Ya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib kobongan dalamnya kobongan. Wong bengok kobongan ora wis panggah salat ya. Assalamualaikum. Kok kobong tiba baru ditakoni jenengan udus pundi mosok mboten ngerti. Kobongan koyo ngeten. Jawabane, saya ingat api akhirat, lupa api dunia. Sahabat Urwah salat saking antenge doro menclok dikira patung. Nah iki sampean bisa bayangne ya. Lah wong awake dhewe ngadeg sikitat sakot nyamuk wis bingung ya. Suwi pun tok gak rukuk-rukuk, gak sujud-sujud ya. Gewedrukne ngono ya. Itu awake dhewe ngene. Ngene ya cek panggah arep swarga mawon nggih. ya sepiye dah ya. Kula niku sering ngeten nggih. Ada hadis tentang iman yang menakjubkan itu. Kalau rada berhibur itu dengan ini.
Siapakah imannya orang yang menakjubkan? Ada sahabat jawab, kami ya Rasul para sahabat. Yang kamu itu kan bertemu saya, ngerti Quran turun, ngerti mukjizat saya. Kalau kamu beriman ya wis wajar. Ternyata orang di akhir zaman yang nggak pernah bertemu Nabi, nggak pernah melihat mukjizat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Kalau krungu hati niku ya Allah malih ayem tenati, ada harapan banyak gitu loh nggih. Wis awake dhewe kira-kira masuk kategori ini kira-kira. Amin. Para hadirin mekaten hampir jam 09.00 kurang 5 atau beberapa menit mobil wonten sing badhe angkat tangan nggih. Jadi diskusi nggih, mboten jamin saged jawab tapi damel jenenge ngaji bahane dialogis ngoten. Monggo. Kemarin ditanya ten ngelawak ini ten pondok sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat. Nah, ya. Jawabannya adalah sudah. Rasul-rasul sebelum Kanjeng Rasul juga sudah sholat. Ya. Ya, Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu itu. Ya. Sholat 5 waktu itu awitnya seketnya menjadi 5. Nah itu loh apa namanya dirilisnya pas Mi'raj. Ya. Sebelum itu sholat ya sudah ada. Sampun cekap. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umuraddin wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid din wad dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Li khamsatun utfi biha kharral waba ila khatimah. Mustafa Murtada wa Abdurrahman wal Fatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten kirang langun nyuwun nyuwun ageng pangapunten mugi berkah sedayanipun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.